Tapi kenapa dia menjadi Bapa? Dia berkuasa atas segalanya. Kenapa saya bilang berkuasa atas segalanya? Dia juga mampu mengalahkan maut. Makanya kami percaya Yesus mati kemudian bangkit. Nah, itulah keselamatan. Tolong belikan saya bodrek 1 karton. Kayak gitu aja pusing gimana? Ya pusing Gimana lah. kalau Miss Agrip Anda boleh jelasin apa ini gimana? Ada orang nih, dia nih belum punya agama, dia mau masuk Kristen ini. Bang, tolong dong jelaskan ke saya tentang Tuhan dan iman Kristen. Terus abang jelasin kayak gini, dia ateis selamanya langsung. Sumpah, langsung ateis dia. Belum apa-apa dia bilang udah oleng. Saya gimana kalau saya di dalam, ya di luar aja saya udah oleng, apalagi di dalam. Wah, mabuk saya. Nah, cobalah jelaskan lah. Ini kan saya sedang memberi penjelasan kepada yang sudah pensiun, berarti kelasnya tuh di atas senior. Nah, tapi kalau saya berbicara kepada orang yang baru masuk Kristen, saya cukup bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia sudah pasti tuh. Oh, percaya dia. Berarti kalau saya masuk misalnya agama lain ini, saya nggak percaya sama dia. Oh, udah. Saya pasti nggak akan diselamatkan. Pasti dia berpikir gitu, Bang. Iya, Nah, itu tapi kalau orang yang datang ke abang-abang Anda yang udah itu senior, SD-nya nggak lulus. Itu masalahnya. Kalau orang yang datang ke Anda SD-nya nggak lulus, ya begitu pasti. Nah, ini yang datang ke Anda ini, dia ini sarjana S1. Gimana Anda jelasin ke dia? Oh, kalau gitu saya mending gulung tikar pergi. Bang Ardi dia udah nyerah. Lanjut Bang Ardi. Bang Ardi dia udah nyerah. Dia udah nyerah. Enggak sampai Dia udah nyerah. S1 sekolahnya. Oke. Bang, aku tanya simpel boleh nggak, Bang? Simpel aja. Boleh. Oke. Kalau di tempat kami itu kan Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta. Kalau di tempat Abang yang pencipta alam semesta itu siapa? Iya, sama Allah. Oh, bukan Yesus. Yesus itu juga Allah. Oh, berarti Yesus pencipta alam semesta. Yesus itu memang Allah. Iya. Iya, berarti yang pencipta alam semesta siapa? Allah atau Yesus atau Roh Kudus, yang mana? Roh Kudus itu adalah roh yang baik yang ada di Saya nggak tanya setiap itu. diri. Pertanyaan saya, siapa yang Nah, di saya antara kan tiga cuma itu? menjelaskan Roh Kudusnya doang dulu, kemudian saya jelaskan Allahnya, Nggak kemudian perlu. saya jelaskan Yesusnya. Nggak perlu. Oke. Pertanyaan saya simpel. Di antara tiga tadi, yang mana yang pencipta alam semesta? Di antara tiga. Ya, di antara tiga tadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di antara tiga itu tadi, yang pencipta alam semesta yang mana? Nggak usah dijelaskan, gini, cukup dijawab aja. Anda Ardi bertanya, dalam Tritunggal Saya manakah nggak yang tanya menciptakan itu. alam semesta, begitu ya? Yang tanya, iya, yang pencipta alam semesta di antara tiga tadi yang mana? Ya, tiga-tiganya, Bang. Oh, berarti tiga-tiganya Tiga-tiganya. pencipta alam semesta. Iya, karena tiga di dalam satu kan? Loh, Kalau Lah, satu iya. di antara tiga itu pisah, berarti dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Contohnya gini, kalau roh abang itu pisah dari tubuh abang itu cuma mimpi. Memang nggak, abang hidup. dengerin. Pertanyaan saya, yang menciptakan alam semesta itu berarti ada tiga Tuhan, betul? Bukan tiga Tuhan. Loh, lah, Satu di sekarang dalam saya tanya. tiga, Bang. Allah Bapa pencipta, Allah Bapa itu Tuhan pencipta alam semesta, bukan? Kenapa kami menyebutnya Bapa? Saya tanya kami dulu, sudah dianggap kalau anak. ada orang tanya, dijawab dulu, Bang. Allah Bapa itu apakah Tuhan pencipta alam semesta atau bukan? A iya, B bukan. Betul. Nah, oke. Sekarang saya Allah tanya memang lagi. alam pencipta. Ya, stop. Sabar. Sekarang saya tanya lagi. Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta atau bukan? Betul. Nah, oke. Berarti Karena ada dua Yesus ya. dan Allah itu pribadi yang satu. Iya, dengerin dulu. Yang enggak sekarang. Roh Kudus itu pencipta alam. Betul. Nah, berarti ada tiga pencipta alam semesta kan, betul? Tidak. Loh, Tidak, bukan tiga. Tapi Loh. tiga di dalam satu. tiga di dalam satu. Berarti Iya, kan Tritunggal artinya Roh tiga Kudus di dalam itu- satu. Berarti Roh Kudus itu juga Yesus itu juga Allah itu juga Roh Kudus Iya. gitu. Iya. Oh, gitu berarti. Sekarang Yesus- gini, Bang, berarti saya Yesus mau nggak paparkan sedikit untuk Abang. Sabar.
Ada Bang Zuma. Gurunda, assalamualaikum. Hai Bang Juma, oke bagus kalau ada Bang Juma. Saya mau Lanjut, dapat Indah, pencerahan banyak ini. Lanjut. Siap. Di sini udah hampir Jumatan soalnya. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam Gurunda. Ah, Gurunda Bang kalau mau masuk Ardiansyah. aja Gurunda. Bang Saya Ardiansyah. 10 menit boleh. Ya. Boleh, Silakan Gurunda, Bang boleh. Zuma. Siap Gurunda. Saya mau bertanya ke Dinda Ardiansa dulu. Boleh ya? Kok ke saya? Siap Gurunda, siap. Oke. Boleh sebutkan nama-nama Tuhan, nama-nama gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani? Elohim. Lalu Paten ini. Elo Sudah berbicara. Elohim, Eloah, El, Allah, apa lagi? Adonai. Bluetooth connected. Terus Udah itu Gurunda. El Shaddai. El El Shaddai, ya, Olam, bener. El Olam, ya, dan bener. seterusnya. Nah, ketika nama-nama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut apa? Theos. Theos dalam tradisi Yunani itu dewa atau Tuhan? Dewa. Dewa. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Dewa. dewa. Harusnya dewa, harusnya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan siapa? Dewa. Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi apa? Manusia. Daging. Dengan Paulus. Dewa itu menjadi apa? Dewa itu menjadi, firman itu telah menjadi manusia. Manusia. Dewa ini bernama siapa? Yesus. Yang disembah oleh Kristen Tuhan atau dewa? Dewa. Oh, pandangan kalian Nah. seperti itu ya? Selesai ya. Belum. Jangan dulu tinggal lah saya nih Bang Zuma. Saya Saya mau Jumatan. Itu Anda punya pemaparan. Dewa itu siapa? Iya, Dewa silakan. Yesus. Silakan. Yang intinya adalah sumber agama Kristen itu adalah Katolik, para penyembah dewa-dewa. Itu dulu. Semua aspek di dalam kehidupan orang Yahudi yang mereka sebut Sebaot, Shalom, Sama atau Jireh atau Ehye, Aser Ehye, itu ketika masuk ke dalam pengajaran paganisme seketika menjadi dewa. Tuhannya orang Yahudi hilang, digantikan oleh dewa. Nah, kalau dewa itu bahasa Yunaninya Theos. Kalau Tuhan itu Akontas. Kan jelas pembedanya. Sedangkan di dalam bahasa kitab yang Anda pakai itu menggunakan kata Theos. Berarti yang mau dijual di sini adalah dewa. Pada mulanya adalah firman, Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos ini adalah Theos. Artinya Logos ini adalah dewa. Di dalam Yohanes 1 nomor 14, Theos ini menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini apa? Dewa. Dewa apa? Dewa Yesus. Dewa Yesus identik dengan Zeus. Jadi yang disembah oleh saudara Kristen itu adalah dewa yang bernama Yesus. Kok bisa kayak gitu? Ya emang, karena tidak ada identitas Tuhannya orang Yahudi yang pindah ke dalam kitab Yunani milik orang Kristen. Jadi yang menjadi manusia itu adalah dewa. Makanya yang disembah oleh Kristen itu dewa. Untuk menghilangkan identitas dewa yang disembah Kristen, maka muncullah kata Allah. Kembali kepada Tuhannya Yahudi, yaitu Allah. Nah, jadi dewa yang kalian sembah bernama Yesus itu, sampai mati pun kalian tidak akan pernah bisa mendudukkan sebagai Tuhan. Bagi orang Yahudi, lebih-lebih bagi orang Islam. Tapi kalau bagi orang Roma Yunani, yes, itu adalah dewa buat kalian, saudara. Makanya ada muncul istilah Lucifer. Karena pandangan orang Yahudi terhadap Roma, penjajah pada saat itu, mereka adalah bidat, Abu Dasara, penyembah setan. Mereka adalah Kunarion, mereka adalah umat guguk. Oleh karena itulah kemudian Kristen ini berasal dari mana? Dari ajaran perkawinan antara Yudaism dan Yunani. Lahirlah Katolik. Katolik ini penyembah dewa-dewa. Makanya ada istilah apa? Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Atau Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh. Makanya ada 3. Jadi Trimurti, Trinitas itu adalah satu paduan yang hanya ganti kulit. Tapi intinya sama. Begitu, Bung.
Begitu saudara. Supaya dipahami, Kristen Indonesia pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Theos menjadi manusia. Dewa menjadi manusia. Siapa nama manusianya? Yesus. Yesus adalah yang kalian sembah, yang adalah dewa bagi bangsa Romawi. Demikian. Mari kita bertepuk tangan atas kelahiran Dewa Yesus Pro. Tunjuk satu kata akontas di dalam kitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Sampai bulu alis Anda habis, gugur satu persatu, Anda tidak akan temukan itu. Tak ada kata Tuhan di dalam bahasa Yunani itu, tidak ada. Adanya dewa. Theos. Kenapa? Karena Roma itu penyembah dewa-dewa. Orang Romawi, orang Yunani tidak menyembah satu dewa, enggak. Menyembah banyak dewa. Gitu. Bang Zuma, Ya, kalau silakan. Yesus itu dewa, Paulus siapa? Paulus itu adalah malaikat. Oh, malaikat apa dia? Iya, malaikat dewa yang nusul ke bumi. Termasuk pastor dan pendeta itu malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat si dewa ini, si Lucifer ini. Mereka itu adalah malaikat-malaikat yang nusul ke bumi untuk mengajak, menggiring jemaat untuk menyembah kepada dewa tadi, Lucifer. Iya. Terus Gitu. dalam keyakinan penyembah dewa-dewa, mereka meyakini ada manusia pertama yang namanya Adam nggak? Ada. Ada. Hercules juga mempelajari itu. Orang Hindu, Buddha juga tahu itu, paham, ngerti. Berarti Adam kedua ini Paulus ya? Tak punya Adam bapak, tak punya ibu. Ya, saya kira begitu. Silakan saudara Kristen, kalau ada sanggahan, waktu saya masih ada sedikit. Silakan. Maaf ya teman-teman. Saudara Lanjut, Jun. Gurunda. Lanjut Gurunda. Ayo Bang Jun. Silakan Bang Jun ditanggapi. Lanjut, Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bang. Kalau ada yang mau ditanggapi, silakan. Silakan Jun. Jun. Wih. Dia udah belum dibuka. kelar tadi katanya. Halo. Udah. Ayo, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas pemaparannya ya. Ya, sama-sama. Ya, Bang. menyatakan bahwa Yesus itu adalah dewa yang pertama, dan yang terakhir saya mendengar Bang Zuma tadi sempat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Lucifer, bukan begitu Bang? Jelas? Sesuai pengakuan Wahyu 22 nomor 16. Iya, bahwa Yesus itu Lucifer. Ya, bintang timur. Oh, oke. Jadi menurut Bang Zuma seperti itu ya. Ya, Lalu bagaimana cara nanti bumi oke, bukan bumi ya, bumi terlalu besar lah saya bilang. Lalu bagaimana nanti orang-orang di bumi bisa diselamatkan? orang-orang di bumi bisa diselamatkan kalau di dalam Al-Quran dikatakan bertaubat dari segala kesalahan, dari segala dosa. Kalau dalam pengajaran Yesus pun bertaubat. Coba Anda baca Matius 6 nomor 9 dan Jadi kalau seterusnya. Lucifer tidak mungkinlah dia mengajarkan orang bertobat, Bang. Oh ya, sorry. Coba dipikir. Sorry saudara, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan. Ya, jadi dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah selama 3 tahun. Dalam rangkaian sub materi pengajaran selama 3 tahun, kurikulumnya tak ada satupun yang bersentuhan dengan agama Trinitas, agama penyembahan kepada dirinya, agama penyembahan pengorbanan darah manusia, agama menjadikan Paulus menjadi rasul. Tak ada sedikit pun, tercium pun tak ada. Apalagi satnya, nggak ada pengajaran itu. Tapi setelah dia terangkat ke langit, muncul Yesus palsu. Ingat, Matius 24 nomor 24, Yesus mengindikasikan jelas. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mujizat, sehingga sebisa mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu satu. Ya, itu Kedua, kan kata-kata dia, Bang. Setelah Yesus, itu kan kata-kata Yesus menyatakan bahwa setelah nabi, setelah dia akan ada nabi-nabi palsu. bukan hanya nabi palsu, Yesus palsu juga akan muncul. Iya, nabi palsu, Yesus palsu, ya kan? Ya. Setelah nabi
yang ini tadi kan, setelah nabi yang kita bicarakan, yaitu Yesus sendiri gitu kan. Jadi abang ini persepsinya menjelaskannya gimana? Yesus ini adalah Lucifer atau Yesus ini adalah nabi atau gimana bang? Saya jadi agak Oke. bimbang ini memahami. Baik, saudaraku. Boleh enggak kita sama-sama jujur? Selama 3 Ya. tahun penginjilan Yesus, pernah enggak dia mengaku bintang timur? Tidak. Tidak pernah. Setelah dia terangkat ke langit, ada enggak makhluk datang ngaku-ngaku bintang timur dan mengaku Yesus? Mengaku Yesus bintang timur. Iya, ada enggak? Kalau sebelum dia datang memang ada orang yang melihat rasi bintang dari timur, tapi bukan mengatakan bahwa itu bintang itu adalah Yesus, bukan. Tetapi Coba- tanda bintang itu ada menyatakan bahwa akan ada datang sosok mulia, begitu bang. Bukan berarti bintang yang dilihat itu adalah bintang yang mulia, bukan. Tapi bintang itu pertanda akan adanya kemuliaan, begitu bang. Oke, baik saudaraku. Jadi di sini ada 2 mata rantai. Pokok Jadi pikiran. jadi kalau misalnya Yesus Ya. itu Lucifer, Didengarkan dulu Pak Jun, didengarkan dah. oke. Oke. Jadi di sini ada 2 mata rantai, 2 pokok ajaran yang berbeda serta guru dan murid yang berbeda. Ada 2 kelas. Kelas pertama, kelasnya Yesus anak Maria, mendudukkan Elohim sebagai satu-satunya Tuhan dan mendudukkan dirinya cukup diterima sebagai rasul aja sudah senang. Oke. Pengajarannya adalah Taurat, isinya adalah Injil kerajaan Allah, dan keinginan Yesus agar Bani Israel percaya dirinya adalah rasul, utusan Tuhan. Itu kelasnya Yesus. Kelas yang kedua, ada juga oknum bernama Yesus. Di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku sebagai bintang timur. Bahkan diajarkan dia setara dengan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Elohim Esa, Yesus yang bintang timur ini juga Esa. Bahkan Yesus yang bintang timur ini mengaku Alfa dan Omega, yang awal dan akhir katanya. Akulah permulaan, akulah penghabisan yang terakhir. Artinya, dia ingin menyamai Tuhan. Sedangkan berbicara mengenai bintang timur di dalam kitabnya orang Yahudi, itu adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan. Ingin menyamai Tuhan artinya ingin mendudukkan dirinya sebagai sembahan selain daripada Tuhan. Dan yang terjadi kemudian adalah kelas yang kedua, kelasnya Kristen. Kelas yang pertama, kelasnya Yahudi. Makanya Yahudi beda kelas, Kristen beda kelas. Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang nuzul menjadi manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di mana itu terjadi? Tertulis di dalam Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Elohim Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia. Tapi rangkaian ini kemudian terbukti bahwa mereka membuat makar. Allah membuka makar itu. Bahwa sesungguhnya bukan Elohim yang menjadi manusia, tetapi dewa. Theos yang menjadi manusia. Tadi pendekatannya tadi kita sudah buka. Nah, sekarang begini. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai bintang timur, lalu siapa yang datang di Pulau Patmos mengaku bintang timur ini? Sedangkan di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel, waspadalah sebab akan datang penyesat, membawa-bawa namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Baca Wahyu 22, akulah Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Jadi yang dimaksud malaikat di sini adalah nabi-nabinya. Paulus, Lukas, Markus, Matius, pendeta-pendeta, pastor-pastor, itu adalah malaikat-malaikatnya untuk memberikan kesaksian semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini makhluk apa ini yang ngaku-ngaku ini? Makhluk apa ini yang kelak akan jadi sembahan Kristen nantinya? Begitu makhluk ini datang kemudian mengatakan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya, akulah Yesus bintang gemilang. Muncul tiba-tiba agama Kristen dengan konsep yang berbeda, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Coba Anda sadari itu. Nah sekarang kalau saudara sudah menyadari Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai bintang timur, pertanyaan saya, makhluk apa yang datang ngaku-ngaku Yesus mengatakan dirinya sebagai bintang timur? Sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Coba Anda baca Yesaya
14, nomor 12, 13, 14. Di situ jelas dikatakan bintang timur itu adalah iblis. Silakan. Makhluk apa yang datang mengaku bintang timur? Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus? Di dalam Yohanes 16 mengatakan bahwa ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan mengingatkan kembali perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Nah, pernah nggak Yesus mengucapkan, akulah bintang timur? Nggak pernah. Lalu siapa makhluk ini yang mengaku-ngaku Yesus sebagai bintang timur? Ini pertanyaan besar yang sesungguhnya jawabannya Anda pun sudah tahu. Dia adalah bintang timur, sang Lucifer, iblis kegelapan. Demikian. John, Mundur selangkah bung, mundur selangkah, mundur 2 langkah, mundur 3 langkah, ambil kursi duduk, renungkan. Apakah yang disampaikan Bang Sumai ini salah? Selama ini saya menyembah orang bernama Yesus. Adakah Yesus pernah memerintahkan? Tak ada. Selama ini saya ibadah hari Minggu. Adakah perintah ibadah hari Minggu? Tak ada. Selama ini saya makan babi. Adakah nabi-nabi mengajarkan makan babi? Tak ada. Selama ini saya menjadikan dosa-dosa saya ditebus di atas tiang salib dengan darah manusia. Adakah Tuhan menghendaki hal demikian? Tak ada. Selama ini saya tidak bersunat, sementara para nabi bersunat. Adakah hal ini dicontohkan oleh para nabi? Tak ada. Renungkan itu. Kok ajaran saya berbeda dengan ajaran Yesus? Katanya saya pengikut Yesus, tapi kok beda? Kok justru nyembah kepada Yesus? Bukankah Yesus ketika datang penginjilan mengajarkan, jangankan kepada manusia, kepada iblis pun Yesus memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Kok tiba-tiba kami orang Kristen justru menyembah kepada Yesus? Ini ada apa? Renungkan. Mundur 2 langkah, 3 langkah, ambil kursi, renungkan, duduk, mikir. Iya, silakan. Yang Bang, halo, apa saya Ya, didengar? suara saya masih ada, Bang. Oke. Ya, dengar. Ya, mohon maaf. Ini dari tadi abang seolah-olah, mohon maaf bang ya, mohon maaf banget. Tapi nanti tolong dijelaskan ulang ke saya biar saya semakin paham dan semakin mengerti. Nah, nanti tolong dijelaskan. Abang ini seolah-olah mengatakan bahwasannya yang disebut Yesus itu adalah sosok yang salah untuk datang ke dunia gitu bang ya. Dan setahu saya Yesus itu setahu saya Yesus itu datang di abad pertama bang, dan Nabi Muhammad itu datang abad ke-6 kalau nggak salah saya kan, karena saya belum terlalu berpengetahuan bang. Nah kalau memang salah, kenapa Yesus ini oknum yang salah untuk datang ke dunia sesuai pernyataan-pernyataan abang tadi kan? Kalau emang dia salah, lalu kenapa sebelum kelahirannya sudah ada tercatat, bahkan setelah kelahirannya kisah hidupnya hanya sebanyak dari umur 12 ke 29 tahun itu dia tidak dijelaskan dalam Alkitab bang. Selebihnya itu dia dijelaskan sampai dia naik ke surga. Nah kalau memang menurut abang ya, jadi ada 2 ya. Yang pertama, salahkah? Yang kedua, kalau memang dia ini adalah sosok yang disebut dengan Lucifer, ya bang ya, masa Lucifer boleh naik ke surga bang? Iya kan? Di hari ketiga setelah dia kematiannya lalu dia bangkit kan? Kalau menurut abang tidak terima kematiannya, oke, kita limpaskan kematiannya, tetapi kita fokus pada kebangkitannya. Dia hidup di dunia, kemudian dia naik ke surga, iya kan? Tidak pakai kematian dan kebangkitan, kemudian dia naik ke surga bang. Lah kok Lucifer kok naik ke surga bang? Betul kan dah apa abang cakap nih? Oke bang, sekian bang. Oke, baik. Sebenarnya kalian itu tertipu oleh lembaga kitab kalian. Tidak ada itu Yesus naik ke surga. Yang ada Yesus naik ke langit, bukan ke surga, ke langit, uranon dalam bahasa aslinya. Gak ada itu katakan paradeso, gak ada. Tapi uranon, yaitu terangkat ke langit. Karena orang Kristen ini identik dengan hal-hal yang enak-enak, maka kesempatan bagi malaikat-malaikat Lucifer untuk menyesatkan kalian.
Yang tadinya langit dirubah menjadi surga. Coba Anda lihat original teks kitab saudara. Tak ada kata surga satupun. Yang ada hanya kata langit. Langit dan surga itu berbeda. Saya naik ke langit dengan naik ke surga itu muatannya bedanya apa? Muatannya itu sangat berbeda. Nah, kita lihat kalau Anda berkata adakah betul kemudian Tuhan itu iblis itu pernah naik ke langit? Coba Anda baca Yesaya 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim, dan hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini iblis. Dan kalau Anda membaca kitab kitab Ayub, Anda akan menemukan bagaimana iblis datang menghadap kepada Elohim untuk kemudian datang ke bumi untuk mencobai Ayub, dan Tuhan mengizinkan itu. Jadi iblis itu bisa naik ke langit, bisa naik ke langit, bukan ke surga, jangan ke surga, bahasa aslinya dia ke langit. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus naik ke langit, betul, Yesus yang asli naik ke langit, memang. Al-Quran juga mengatakan ada manusia bernama Nabi Isa yang naik ke langit, betul. Yang jadi permasalahan ini, Yesus dalam Lukas 10 nomor 18 mengatakan, aku melihat Lucifer, iblis, jatuh dari langit seperti cahaya. Jatuh kemana? Jatuh ke bumi seperti cahaya. Nah, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu berupa cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ini Yesus lain. Yesus yang berbeda dengan Yesus yang mengajar kepada Injil kerajaan langit. Saya ingin bertanya dari saudara kepada saudara. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku, kata Yesus. Nah, menurut saudara, apakah pengakuan Yesus ini terbukti bahwa setelah Yesus terangkat ke langit akan muncul penyesat dengan memakai nama Yesus? Apakah Anda percaya? Silakan. Oke, kalau gitu kesimpulannya berarti Abang Juma cukup baik sama saya ya. Tapi bukan berarti Abang Juma ini mau saya pindah agama, bukan. Tapi Bukan, saya hanya sekedar Kristen, silakan. tapi saya harus mencari Yesus yang sebenarnya, begitu ya Bang ya? Karena menurut Betul. versi Abang di Alkitab saya ini ada beberapa Yesus. Yes. Ya memang satu oknum tapi mirip, begitu ya Bang? Benar sekali. Tapi bukan Yesus yang di dalam kitab Barnabas kan Bang? Kalau Barnabas itu bercerita tentang Yesus, itu betul. Karena justru Barnabas ini yang kemudian memanggil Paulus ke Antioquia untuk mengajar. Gitu, Bung. Nah, sekarang permasalahannya gini, sederhana aja, sederhana. Di dalam Lukas 21 nomor 8, betulkah Yesus palsu? Itu dulu. Betul. Bang. Betul sekali, betul sekali. Nah, sekarang Tapi tidak hanya Yesus palsu Bang, tapi nabi palsu Bang. Ya, itu dia. Bagaimana Yesus itu dengan nabi palsu? Nabi palsunya itu datang setelah mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Coba Anda lihat di Galatia 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi Injil yang aku terima, aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Sekarang pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Bukankah Yesus tidak pernah bertemu Paulus? Bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti mereka yang menerima firman dari Yesus benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Sedangkan Paulus di Galatia 1 mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, Yesus asli apa pernah menyampaikan firman kepada Paulus? Tidak pernah. Berarti yang menyampaikan 13 buku kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, dan nabinya adalah Paulus itu sendiri. Nah, Bang, Makanya tolong dijelaskan dulu Bang, kalau mohon maaf ya, saya memang tidak bisa buka data Bang. Silakan. Bukan karena Yang tidak mana? bisa, tapi saya tidak paham buka data. Yang mana yang Tolong harus saya Abang jelaskan? Iya, oke.
dengar dulu Bang. Yang saya minta dijelaskan buka data yang menyatakan bahwa Yesus yang asli, boleh menggunakan bahasa apa namun nanti terjemahkan. Yesus yang asli yang menyatakan diri tidak pernah datang kepada si Paulus gitu Bang. Ya memang nggak pernah. Yesus tidak pernah datang kepada Paulus. Di mana dalilnya? Kemana saya harus pergi mencari dalil untuk membuktikan bahwa Yesus pernah ke Paulus? Enggak pernah. Bahkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, di Matius 24 dikatakan begini, di data nomor 23, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan mujizat-mujizat sehingga jika mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai oleh cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat. Kata Yesus, kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus berkata, di gurun menuju Damsik ada Yesus, di dalam bilik penjara ada Yesus. Sehingga dia menuliskan 13 buku yang diterima karena menurut pengakuannya dia bertemu dengan Yesus. Sekarang permasalahannya adalah 13 buku yang dimiliki oleh Paulus ini, yang diimani oleh orang Kristen, apakah menjadi kitab suci bagi orang Yahudi? Atau itu hanya sebuah buku-buku yang haram hukumnya masuk ke dalam Yerusalem, haram hukumnya masuk ke bait suci mereka? Nah, itu dia masalahnya. Yesus mana yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus? Apakah Yesus asli? Kalau Yesus asli kapan? Tapi kalau Yesus palsu yang mengajarkan kepada Paulus 13 kitab, itu betul. Jelas itu. Jelas itu. Nah, sekarang Ngeri, Anda Bang. renungkan. Serius, ngeri. Karena apa? Iya, Karena saat memang. lahir dengar. Oke, mungkin menurut abang saya sudah goyah ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang Kalau saya menggunakan goyah akal pun pasti goyah. Kan saya memang cari kebenaran. Benar. Saya benar, cari kebenaran, Bang. Benar. Ya, tapi di sini kan saya tadi pertanyaan keinginan saya kan minta data, Bang, bukan kesimpulan pribadi atau opini abang, ya kan? Saya minta data yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah ketemu sama Paulus gitu. Abang dapat data dari mana gitu? Bahkan saya bilang tadi data internasional juga boleh ya, tapi yang penting dijelaskan ke bahasa Indonesia gitu. Jadi Tapi gini, abang dari tadi itu abang menjelaskannya bahwasanya abang punya pendapat pribadi bahwa karena ini maka menghasilkan ini begitu. Tapi itu bukan bang ya. Saya maunya abang tuh ini loh datanya, ini loh bukan kata saya ini gitu. Ya, sekarang begini. Kalau untuk mendeteksi itu, kita lihat pengakuan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9 atau nomor 8, nomor 7, nomor 6, mulai dari nomor 6. Siapakah engkau Tuhan? Itu dulu. Dari mana Paulus tahu kalau ini adalah Tuhan? Padahal Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar. Siapakah engkau Tuhan? Lantas suara itu mengatakan, akulah Yesus yang... Di mana pernah Yesus bertemu dengan Paulus lalu Paulus menganiaya Yesus? Ada? Enggak akan pernah Anda temukan. Berarti ini adalah rekayasa makhluk yang bernama Yesus tadi. Ya, saya kira begitu ya. 2 menit lagi saya mau ke masjid. Atau Anda yang mampu menunjukkan datanya Yesus pernah bertemu dengan Paulus, silakan. Kalau ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan Paulus pernah bertemu dengan Yesus, maka saya akan berhenti menjadi amploget. Berhenti, channel Zulkifli 15 akan saya tutup untuk selama-lamanya. Kalau ada, ingat,
Paulus mengaku bertemu dengan Yesus itu nanti ditulis tahun 50 ke atas. Lukas ditulis nanti di tahun 80 ke atas. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Kapan dia bertemu? Tidak ada. Nggak pernah dia bertemu. Yesus hanya 33 tahun di bumi, sedangkan Paulus mulai menceritakan ceritanya itu di tahun 52 mulai dia menulis. Jaraknya berapa tahun? 20 tahun lamanya. Di mana dia pernah bertemu? Itu Tidak umur pernah. Paulus itu di umur berapa, Bang? Pada saat dia menulis itu, Bang? Sekitar 55 tahun. Karena dia lebih tua 3 Berarti tahun. bertemu dong, Bang, kalau gitu, Bang. Logikanya. Kan Abang tadi Nah. bilang selisihnya cuma 20 Oke. apa tahun kan? Sementara di saat Paulus menulis berarti bertemu, karena saat Paulus menulis artinya dia menceritakan kejadian yang sebelumnya gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika diceritakan oleh Lukas itu diceritakan di tahun 80-an. Paulus menuju ke Damsyik. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan suara, "Akulah Yesus." Ini kapan terjadinya sementara Yesus tidak pernah menceritakan itu? Yang punya hak paten untuk menceritakan itu adalah Yesus. Aku bertemu dengan Paulus di padang menuju ke Damsyik. Mana? Di mana Yesus pernah menceritakan ini? Tak pernah. Apakah Yesus pernah ke Damsyik? Tidak pernah. Dia hanya muter-muter di Galilea, di tanah Yudea dan Nazaret. Gak pernah dia ke Damsyik. Sedangkan Paulus ngakunya menuju ke Damsyik. Ada nggak Yesus mengaku? Tak ada. Nah, coba Anda renungkan, teman-teman, adik-adik saya yang ada di sini. Dilanjutkan materinya, saya harus ibadah dulu. Terima kasih Saudara John. Tugas saya selesai untuk sementara. Silakan Anda lanjutkan dengan adik-adik saya. Mereka jauh lebih paham dari saya. Pamit sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Sayang sekali ya, pertemuan saya dengan Bang Zuma adalah senior kita kali ini cukup singkat, padahal masih beberapa rentang waktu yang saya perlukan ini. Cuman ya Tidak, tak boleh buat nanti lah. selesai sholat Jumat di sini aja dulu. Saya juga di sini mau sholat Jumat. Nanti paling Oke, kalau gitu 30 kita menit tutup itu. dulu lah ya, karena kita juga ada kesibukan Di sini aja, masing-masing. di sini juga. aja deh. Di sini aja dulu kan ada ini kawan-kawan. Waktu kita berbeda-beda, ya. Waktu kita berbeda-beda di Jakarta mungkin belum, tapi di kami di sini sudah waktunya. Jadi Bang Suma itu tidak kemana-mana. Nanti selesai sholat Jumat ya lanjut, ya silakan. Yang lain, saya Oke, juga nanti ikut. sekitar Masih saya moderator, pukul Tuan Daulu. 1.30 mungkin saya bisa kembali lagi ya. Itu pun kalau ada waktu, tapi kalau tidak mungkin saya nanti cek backgroundnya Bang Zuma aja. Mungkin biar saya bisa terhubung langsung. Tapi kalau untuk sekarang saya ada kesibukan pribadi juga. Ya mohon maaf teman-teman ya. Terima kasih banget kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, lanjut, saya mau izin Dan sholat. terima kasih sekali kepada Bang Juma lah yang begitu banyak memberi pemaparan kepada saya. Untuk semuanya saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya, ini ada Sanibara. Sanibara, ini ada pejantan Tuhan. Perkenalkan dulu, Kristen apa Muslim? Selamat siang. Selamat siang. Oke, pejantan Tulen. Mana Juma itu? Dari tadi saya minta naik, nah dikasih naik. Oh, sabar, lagi sholat Jumat. Oh iya, Ada apa? itu modal congor aja kalau Juma. Oh iya, nggak apa-apa. Di Juma itu Islam apa Islam? Udah, apa yang sungguhan, mau Pak, atau dibahas apa? gitu loh? Apa yang mau dibahas gitu loh? Atau Yang apa saya yang mau bahas disanggah? itu, Silakan, silakan. kalau Gini. Makanya kalau di Juma enak, saya saingan Juma aja. narasikan dalam bentuk sanggahan. Kau diberi waktu di sini, silakan tanggapi Itu apa yang surat disampaikan Al-An'am Bang itu Zuma. 108 itu salah kayak yang tertulis. Anda Islam kan? Kalau Anda Islam Anda percaya itu tidak? Tanggapin, kan tadi bilang cuman modal congor Bang Zuma. Silakan bantah, silakan. Apa yang disampaikan congor dulu silakan itu- dibantah. Ya. Congor itu gini loh. Congor itu berarti dia kan itu sembarang sebut. Oh, Tidak- berarti Bible-mu Ya. congor. Modal congor Iyalah. doang kayak Paulus gitu, nggak ketemu Yesus tapi ngaku-ngaku gitu.
Kamu itu bang, itu Islam. Baca surat Al-An'am itu 108. Saya mau bantah. Kala-kala Rasulullah Anda itu Apa? Quran sendiri. Kalau sakit hati jangan naik sini loh. Kalau sakit hati jangan naik sini. Di sini bukan coba pemal baca curhat. itu bang, baca dulu. Bukan pemal Baca. curhat. Gini aja. Baca itu surat Al-An'am 108. Baca Yang dulu. mau dibantah dari pemaparan Bang Zuma, silahkan bantah. Dia sudah lari, sudah pergi sholat. Bukan sudah lari, beliau ada sholat Jumat. Silakan bantah. Kami di sini dari tadi mendengar. Saya mau naik dari kemarin, saya mau naik dari dikasih naik. Ya, Dari tadi malam, dari tadi pagi, dari ini, dari baru tamu dikasih itu. naik. Pas cuma lari, sholat Ya, Jumat dia- baru dikasih naik. Oh begitu. Beliau nanti selesai Jumat di sini lagi. Jadi Ya, tanya. silakan, Sama Rudi aja dia silakan nangis. sampaikan narasimu untuk membantah penjelasan atau argumen Bang Zuma Nanti saya tadi. sampaikan kalau dia naik. Dari tadi saya mau naik, nah dikasih naik. Silakan aja, kami di sini pendengar kok. Ayo. Tadi Gurunda Zuma maksudnya itu kalian itu pengikut Paulus bukan pengikut Nah. Yesus. Ya, Cuma itu taunya congor. Sampai ayat yang ditertulis di Buktikan Al-An'am kalau dia tidak Anda percaya itu juga, bukan congor. termasuk Ayo, kalian ini. buktikan. Kalau Anda bukan pakai congor, silakan. berarti Tidak kamu percaya. Itu Ayo, baca di surat Al-An'am kita biarkan dia, 108. ayo. Biarkan dia, ayo. Baca. Buktikan kalau Anda bisa membantah, bukan pakai congor. Ayo silakan. Saya kan suruh baca itu surat Al-An'am 108, baca Ngapain apa dulu. urusannya dia Al-An'am? Bang Zuma dari tadi jelasin Serius Bible. itu serius Allah itu melarang. Bang Zuma jelasin melarang. soal Bible di mana Paulus membuat 13 buku itu dari Yesus palsu yang artinya dia Lucifer. Silakan Jawab Anda dulu itu, bantah. jawab dulu poin surat besarnya. Al-An'am baru saya jawab Nggak itu. Saya kan tanya nggak ini soal perlu. Al-An'am. Anda begini loh, Anda tuduh Bang Zuma congor, terus Anda Memang bukannya congor. bantahan, Congor tuh tetapi memang Anda congor. justru Kenapa? curhat di sini. Oke, Dia aja berarti bilang yang kita congor congor. Anda, yang congor itu Anda. Baca dulu Bang, itu surat Al-An'am 108, saya mau dengar Loh, lagi. Anda udah baca itu Paulus Baca lah, sampai yang punya kok. Aku sudah sering Udah. baca sampai Paulus capek itu saya selalu baca-baca. berusaha untuk menyaingi Bapa, menyaingi Yesus. Ketika Bapa dikatakan tukang bangunan, dia lebih lagi, dia katanya ahli bangunan. Wah, memang betul ini tadi penjelasan Bang Zuma bahwa Yesus palsu yang dia temui di padang gurun itu. Cuma aja itu Anda sama Rudi sebagai nangis, orang apalagi yang sama saya. beriman tentang Bible itu, ayo tunjukkan loh bahwa kau itu saya bertanya, itu membela jawab dulu. keimananmu Abang gitu jawab loh. dulu itu, Bang. Ayo bantah. Jawab dulu itu. Saya Jawab dulu seorang yang tadi. Kristen akan membela keimanan saya dari orang-orang yang berkata tanpa data. Nah, itu luruskan gitu, itu tugasmu. Sekarang luruskan. Ini kan yang di bawah ada Kristen juga, dengar. Sekarang Anda sudah di atas. baca dulu Bang. Gini, Bang, Anda sekarang Bang sudah di Abu, baca dulu. atas. Anda sampaikan bahwa yang dijelaskan oleh Bang Zuma salah semua. Itu tugas Anda sebagai bentuk pembelaan Anda terhadap iman, karena berbahaya bagi saudara-saudara seimanmu. Terguncang mereka. Ya Nah, saya tunggu juga. sekarang- Makanya saya bilang saya tidak bicara dengan Anda, saya datang naik Bukan Jumat. masalah bicara dengan Anda atau dengan siapa. Di sini semua mendengar. Sekarang kalaupun Bang Zuma itu on mic, dia nggak akan ngomong. Dia tunggu bantahanmu loh. Sebagai bentuk kau menjaga saudara-saudaramu dari penjelasan Bang Zuma. Silakan. Ujung-ujungnya dikasih turun saya. Tidak ada, Karena silakan jelaskan. kuat Saya dia. moderator di sini. Saya yang mengatakan ke mereka tidak ada yang boleh turunkan orang ini ya. Karena dia mau Ujung-ujungnya, menjelaskan, turun. dia mau membantah apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan. 1 jam waktu untuk Anda. Silakan. Tidak ada orangnya. Jawab dulu yang saya bilang, yang 108. Jawab dulu. Baca dulu. Begini, ini Baca dulu. 1.100 orang, diantaranya ada saudara-saudaramu Kristen yang juga mendengarkan apa yang disampaikan Bang Zuma. Jadi tak harus ada Bang Zuma dengar. Anda aja jelasin ke mereka bahwa yang Ngapain saya disampaikan jelaskan oleh kalau Bang ada Zuma orangnya? bukan. Percuma. Kalau cuma sama Abang itu Anda itu percuma. Paham nggak? Anda jelasin ke kami pun kami nggak akan dengarkan Anda. Tapi paling tidak saudara-saudara seiman Anda itu bisa diarahkan. Saya tidak mau Bisa jelaskan kalau beliau percayakan. tidak ada si Juma. Itu aja. Karena kenapa? Anda nggak punya bantahan. Bang, gimana saya bicara dengan Juma dari tadi nggak mau kasih naik? Ya udah. Sekarang jangan sakit hati. Sekarang yang saya tanya, tolong bacakan surat Al-An'am itu karena Allah itu melarang kan? Melarang kalian mencaci maki sesama itu. Apanya dicaci maki? Sesama. Jadi Sesembahan. itu modal caci maki. Bahan caci maki dari Bible. Kamu tahu itu artinya caci maki? Caci maki itu seperti begini, kepercayaan orang
Loh, agama tadi sesembahan dibacakan orang kok kamu Bible, bilang begini, tanpa bilang begitu kan sama itu kurang lebih itu. tanpa ditambah-tambahi, cuma dibacakan. Berarti Bible-mu itu adalah modal untuk orang caci maki. Kasihan ya. Kamu yang mencaci maki bukan Dibacakan itu mencaci maki. Ayo, kalau dibacakan. Bang, tar ya. 17:3 Bang inilah Abu. hidup yang kekal itu apa caci maki. Bang Abu, Ayo. Tara, aku bisa bicara sebentar. Kalau sudah dijelaskan orang Kristen seperti yang tadi abang tadi yang turun, ya sudah. Kenapa kau Mana dia bantah? jelaskan? Justru dia berterima kasih atas penjelasan Bang Juma. Berterima Aneh kasih Anda. gimana? Aneh. Tiap orang berbeda-beda. Kalau dia dengan saya itu beda. Oke, beda. Sekarang Anda yang bagian menjelaskan, membantah apa yang dipaparkan Tunggu oleh Bang Juma. Jumat, Jumat kan sholat Jumat. Tunggulah. Saya wakil Bang Juma di sini. Tidak ada pakai wakil, aku langsung ke induknya. Tidak ada yang. Tidak ada esensinya. Ini kan anak-anak buahnya. Iya, nggak Ngapain apa-apa. saya? Ya belum tentu Anda sama anak buahnya Bang Zuma Anda bisa lolos. Anak buah, kalau anak buah ya anak buah. Kalau saya induknya. Gini. Kau sudah diberikan panggung nih. Mumpung ada Bang Zuma di atas, mumpung ada saudara-saudara Kristen di bawah, maka kau jelaskan. Itu tanggung jawab naik di sini, bukan mau curhat. Terus saya suruh baca surat Al-An'am 108. Anda itu baca dulu. Dengan pemaparan Bang Zuma yang kau naik langsung bilang congor. Apa Baca dulu. Nggak Baca perlu. dulu surat Al-An'am. Masa dari tadi nak mau baca takut? Takut baca. Takut baca. Jangan sampai Anda ke sini itu kasihan 1,2 orang melihat kebodohanmu di sini. Serius. Kalau saya suruh baca kok kebodohan, saya sudah baca. Saya suruh baca. Saya suruh baca 108. Kau bikin malu saudara-saudara Kristen di bawah loh. Tidak, mereka tidak malu. Loh. Mereka tidak malu. Itu kau itu sebagai representatif dari mereka. Kau mewakili kan yang di atas. Tidak ada, saya tidak ada bisa mewakili. menjelaskan, akan minta naik juga. Tapi Saya pribadi tidak ada seperti kalian itu keroyokan, tidak ada. Saya pribadi mana ada keroyokan, kita dari tadi diam-diam dengarkan pribadi. Intinya itu bacain dulu itu surat Al-An'am 108. Itu aja saya minta bacakan. Ngapain suruh saya baca itu untuk apa kaitannya? Nah, kaitannya itu sesembahan orang lain kalian ngurusin. Silakan Anda paparkan lalu kemudian Ngurusin sesembahan orang lain, Allah melarang. Kalian itu tetap bersisi keras harus begini-begini. Itu kan Al-An'am sudah tertulis. Jangan engkau mengurus-ngurus itu sesembahan orang. Kalau dia tidak akan membalikkan, lebih sakit gitu loh. Tidak ada yang ngurus-ngurus. Ini kok malah diskusi. Kalau memang kau mau membantah, silakan dibantah. Ini jalurnya. Jangan di luar baru teriak-teriak. Itu bukan jalurnya. Ini jalurnya sekarang. Anda naik ke sini, jelaskan. Anda mau kaitkan dengan Al-Quran, silahkan. Anda jelaskan, paparkan. Kami diam di sini semuanya. Silahkan. Ya baca. Saya kan suruh baca. Yang punya kitab kan Anda ya baca aja. Nah, ini suruh saya baca. Apa kaitannya? Lah, terus kalau Anda suruh membaca itu Bible disuruh baca, orang baca, kenapa? Apa urusanmu? Kan begitu, sama. Ini dalam rangka diskusi, orang diskusi menyampaikan argumen berdasarkan referensi dari kitab suci. Sekarang Anda membantah argumennya. Itu tanggung jawab Anda sebagai yang mengimani Bible, sebagai orang Kristen. Kalian ini memang nggak ada persatuan. Karena dalam Al-Quran sudah mengatakan orang kafir itu tidak akan pernah bersatu sampai kiamat. Ini menunjukkan Anda membenarkan lagi Al-Quran. Harusnya kamu itu memikirkan saudara-saudaramu. Salah. Kalau benar-benar dengarkan. kita tidak ada itu orang salah, kita bersatu-bersatu. Nasib saudara-saudaramu di bawah yang mendengarkan penjelasan Bang Zuma. Kamu nggak khawatir? Nggak khawatir kan? Nanti saya tunggu Bang Juma aja. Apa esensinya begitu Bang Zuma ada juga? Makanya dibilang tadi. Dengar dulu. Bukannya yang menganiaya Tuhannya pejantan itu Paulus. Dengar dulu. Tadi sudah dijelaskan sama yang turun tadi. Lu bukan Paulus itu menganiaya Yesus enggak? Suara saya putus ya? Enggak, aman, Ustaz Abu. Putus. Enggak, aman. Oke. Pejantan, Tuhan kamu itu dianiaya oleh Paulus tidak?
Saya tidak mau bahas itu. Saya mau Ya. bahas Juma. Nggak mau Jangan. bahas. Karena Katanya begini. mau bantah. Apa Katanya yang mau kau bantah. jelaskan ke Bang Nggak mau Juma? bahas. Kau jelaskan ke Bang Juma, bawah. kalau ini kan anak buahnya ini, berapa orang ini anak buahnya? Saya mau Jumanya gitu loh. Suka saya sama dong. saya aja nanti komen pergi sama Bang Juma. Nah, berarti nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, gagal. Kasian. Sama saya aja belum tentu kau. Mana ada? Kagak ada data. Yang dipertanyakan, kapan Yesus itu dianiaya oleh Paulus? Saya Kapan? mau sama Juma. Saya tidak mau sama yang anak buah ya. Siap, Mana saya siap. anak buah nggak paham? Gurunya Ah, aja kalau tidak gitu paham. mute apalagi anak dulu, buah. diam dulu, mute dulu. Nanti setelah Bang Zumanya on, nah Anda on lagi. Bang Zumanya on, Anda nyecer mencret di kemana-mana. Bau lah. Santai dulu. Kang Cak moderator nggak? Ada moderator nggak? Enggak, Saya di- turun dulu, nanti naik lagi. Kayaknya putus-putus katanya. Belum. Bang Dalbo kasih saya moderator, izin Bang Dalbo. Di bawah yang moderator biar saya Iya. dulu nanti naik lagi katanya putus-putus. Enggak, udah aman kok. Di bawah katanya Bang, ini putus. siapa ini? Bang siapa ini? Bang Kang siapa ini? Chan atau yang anu? Ini saya mau tanya, coba jelaskan itu apa? Bukan. Ya. Oh, saya kan bisa. Jadi bang, Tuhan itu melarang Putus ya? untuk memaki sesembahan yang lain. Tapi Paulus malah menganiaya Tuhannya umat Kristen. Tuhan umat Kristen itu dianiaya oleh Paulus. Ada Menurut sangkut paut Paulus, apa? Ada sangkut tapi yang paut tidak apa diakui itu? oleh Yesus. Bang. Gini, Bang. Anda percaya nggak sih Paulus itu menganiaya Yesus? Ada Percaya sangkut nggak? paut apa? Nah, kita dulu. Ada sangkut paut apa dengan itu surat Al-An'am dengan menganiaya itu di dalam Kan Alkitab? Tuhan Ada yang sangkut paut asli apa? itu mengatakan jangan Ada sangkut memaki paut sesembahan apa? yang orang lain. Ada sangkut Iya, paut apa? Di Tuhan situ yang asli menjelaskan jangan ya engkau ini saya memaki jelaskan. sesembahan orang. Anda nanya, Bukan. Anda nanya, Anda bertanya, saya jawab, diam. Loh, Tuhan yang itu kan asli yang benar asumsimu. itu. Lagi. Kan kamu ngurus itu akhirnya ujung-ujungnya kamu Anda bertanya ngeyel. Quran surat Al-An'am Akhirnya ayat 108. melanggar Ini saya surat jawab. Al-An'am itu Nah. 108. Ditanya Akhirnya kamu mencret, ngeyel. bertanya Surat kelabakan. Al-An'am 108 kalah-kalah Iya kamu ini sama Allah. Al-An'am Allah 108. melarang. Ya udah. Iya udah. Sekarang saya jawab ya. Diam dulu ya. Di sana dikatakan menurut Tuhan yang benar, Allah Tuhannya Yesus mengatakan bahwa jangan kamu memaki sesembahan yang lain. Nah, jangan seperti Pak Paulus. Tuhan Kristen oleh Paulus dianiaya. Tuhan Kristen. KPR pasal 9, Tuhannya Kristen dianiaya. Nah, saya ingin bantu Tuhannya Kristen, ingin bantu Yesus. Tolong Anda Assalamualaikum tunjukkan warahmatullahi wabarakatuh. di mana Masih pengakuan putus-putus di Yesus bawah suara bahwa saya. dia benar telah dianiaya oleh Saulus. Putus-putus nggak suara saya di Ingin bawah? bantu Kristen ini. Enggak aman. Cara bawah dia aman. Udah Saya aman ingin ya? bantu Kristen. Kan Oh, Paulus udah, bilang udah. gini. Ini hari Jumat Ya, ini loh. Hari Jumat gini, ini. Kalian Islam apa si tidak Lukas sih? bilang, si Lukas bilang, Bang, tukang pijitnya Paulus itu bahwa Yesus dianiaya oleh Paulus. Nah, apakah benar Yesus dianiaya oleh Paulus? Tolong tunjukkan, Bang, bahwa ada pengakuan Yesus di mana peristiwanya, momentumnya, kapan bahwa Paulus pernah menganiaya Yesus, Tuhan Abang. Masa Tuhan Abang dianiaya? Ada aja, Bang nih. Masa Tuhan dianiaya? Dalilmu Gimana ceritanya mana? Tuhan Mana bisa dalilmu? dianiaya? Dalilmu mana dalil? Kisah para dalil? Rasul nomor 9. Baca. Saulus bertemu dengan cahaya, lalu dia bilang, itu kan kau Tuhan, kata Yesus. Saulus, ini aku yang kau aniaya itu. Nah, itu di mana Yesus dianiaya oleh Saulus itu di mana? Baca dalilnya Masa mana? Tuhan dianiaya, Bang? Dalil dan cokor. Kan si Lukas menceritakan begitu, Bang. Nah, kata itu kan si Lukas. Dalil. Saya Iya, ingin membela dalil berapa? Yesus. Berapa ayat berapa? Dalil. Kisah Ada para dua. KPR 9 nomor nomor 7, KPR 22 nomor 9 kalau nggak salah. Nah, ya. Ya baca. Nah, ini saya baca ya, dengerin Bang. Abang, ini santai lah. Dalam perjalanannya ke Damsyik, kata si Lukas, Bang, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar. Cahaya, Bang, dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus,
mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kata si Lukas bilang, si cahaya itu menjawab, akulah Yesus. Kata si Lukas. Nah, saya ingin bela Yesus. Masa Tuhan dianiaya? Nah, coba abang tunjukkan. Ada tidak peristiwa momentum di mana Yesus itu dianiaya oleh Paulus? Bang, Anda mau bela itu Yesus sama Isa sama enggak? Aku mau tanya aja satu. Sama enggak? Sama enggak? Ngapain kamu mau bela? Sama enggak? Abang nih Yesus yang mau saya bantu. Loh, tidak. Kenapa Saya abang tanya. kemana-mana? Saya tanya. Isa Saya sama mau bantu Yesus sama Tuhan enggak? abang nih bang. Sama Tuhan enggak? abang Ngapain kau dianiaya belain? oleh Paulus. Nggak perlu bantuanmu. Saya tanya itu. Bisa jawab enggak? Nah, berarti Tuhan abang dianiaya. Ada Tuhan dianiaya oleh Paulus, oleh penjahat. Saya tanya. Isa sama Yesus sama enggak? Kalau saya ngapain kamu bela? Ada urusanmu Saya apa? mau bela aja, kasihan lah dianiaya. Ngapain? Kan nggak boleh. Kok aneh Kan kita bela? tadi jangan kamu memaki sesembahan yang lain. Paulus menganiaya Tuhan abang. Mau saya bela ini. Udah. Tolong tunjukkan bang, di mana Yesus Ya, itu tidak dianiaya aja. oleh Paulus. Ngapain kamu mau bela? Udah gini aja, Tuhan mau ada berapa? apa ini? 3 apa 15? Jawab. Tuhan mau ada berapa? 3 apa 15? Saya tidak mau berdebat dengan kalian ini. Abang nih, Kamu nggak ada kelasnya. Iya. Jangan sama saya, sama anak SMP aja, gitu ya. Jangan sama saya. Cuma yang bagus. Kalau ini anak buahnya. Saya tanya Anda, siapakah yang berhak mengampuni dosa? Saya tanya Anda dulu. Rendah, kalian rendah, Bang. Iya, siapa yang berhak mengampuni dosa? Saya tanya Anda. Saya bilang, saya setuju. Mas, sampai ini ada berapa ini? Penjahat tulen, saya aja yang jawab ya bang. Boleh Ya. Bang? Kau, Ya. penjahat tulen kau. Katanya itu Ya, siapa penjahat yang tulen. membawa Betul. sama saya? Kancan. Bukan Kamu kata hadapi saya aja. tadi yang di bawah itu penjahat tulen katanya. Bukan saya. Iya, penjahat iya. kau. Saya jawab ya, Kancan. Iya bang, silakan bang. Oke. Kisah para Rasul 9 di situ dikatakan, kan Yesus katakan, akulah Yesus. Aku mau makan dulu ya. orangnya Aku mau makan itu, dulu. ya kan? Aku mau makan dulu ya. Aku mau makan dulu. Iya bang. Oke orang penjantan tulen. Oke. Nah di situ kan Saulus itu kan mau menyerang pengikut Kristus. Ya berarti sama aja dia menganiaya Yesus itu sendiri gitu loh. Ibaratnya Iya, gini loh. justru itu kan betul. Betul, bang, betul bang. Justru itu sih kita konfirmasi. Itu kan kata si Lukas. Si Lukas ngomong begitu. Cerita si Lukas. Nah, di mana memastikan bahwa Yesus telah dianiaya oleh Saulus? Peristiwanya di mana? Momentum di mana? Pengakuan dari Yesus sendiri di mana? Gini, dia kan dia bilang. Gini, Kang Chan. Saulus Jadi menurut itu- mereka itu yang Ntar dulu, termasuk menganiaya pengikut Yesus termasuk menganiaya Yesus kan gitu, betul kan? Baik, iya. ini menunjukkan Ya udah. bahwasanya Paulus tidak ingat itu, memperkuat pernyataan Bang Zuma bahwasanya dia nggak pernah bertemu Yesus. Secara duniawi, Secara apa? waktu Yesus masih ada, itu belum Terus? pernah ketemu. Di mana? Tapi waktu Yesus Berarti si Lukas berbicara bohong kepada kalau ini, gitu. sudah berbicara. Kok Lukas Berarti si Lukas bohong bohong mana? kalau gitu. Tadi Si lu Lukas dengar bilang, nggak? Gini. Saulus, Mau mengapa mintain engkau kamera menganiaya aku? aku. Kata Saulus, kasih Lukas. Open cam. Kok mau minta open cam kalian ini? Kamu ini kamu menghina si Lukas. Dia tabibnya ini loh, tukang pijatnya Sekarang Paulus loh, aku jangan tanya macam-macam sama kau. kamu, bro. Bukan. Bro ya. Masa si Lukas Sekarang- bilang bohong sama dia? Ada aja Siapa kau yang ini. bohong? Mana ada Kata bilang kamu, bohong? Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus. Kata si Lukas, Yesus dianiaya oleh Paulus. Mana kata Lukas? Mana kata Lukas? Itu KPR 9 Mana nomor Lukas? 4 itu. Kata si Lukas, Saulus. Yesus ngomong gitu itu katanya. Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Kata si Lukas. Kata Anda, Yesus Kok nggak kata pernah si ketemu Lukas dengan ini? Saulus. Bodoh. Kok kata Lukas ini? Bodoh kali kau. KPR siapa yang nulis? Itu KPR itu yang nulis itu para apa itu? Bang Sutarman. Paulus. Ya, KPR siapa yang nulis? Paulus. Aduh, Abraham turunin aja lah Kristen. Astagfirullahaladzim, mau aku buktikan datanya. Nanti habis itu kita lanjut Yaudah, lagi ya. kita buktikan Gini datanya. Gini ya, gini Bang. Anda Kancan yang bilang botol apa aku yang botol ya? Anda yang botol. Gini, saya Ya udah, kita tengok ikuti aja. maumu gini. Oke, saya ikuti maumu gini.
Kamu tuh Dengarkan sama dulu. aku nggak level adu-adu. Oh ya udah kita coba. Ya kita coba yuk. Ya kita uji Ayo yuk. kita coba yuk tentang Quran. Ayo, oke, baik. Begini. Oke. Sebentar Kang Chan. Sebentar Kang Chan. Dia mengatakan kalau tadi kamu nggak bisa jawab, bahwa kan, Paulus Abu tidak Adi, bertemu Yesus kamu- secara duniawi. Oke. Kalau kamu tadi nggak bisa jawab, Abu kau diam Adi. dulu, kau diam. Tadi Kalau kamu nggak bisa pernyataanmu jawab, Abu Adi, bahwa Yesus tidak kamu bertemu kalah, dengan ya. Paulus secara duniawi. Betul tidak? Pertanyaanmu Oke, tadi, pernyataanmu. kita- Betul tidak? Kita buktikan ya. Sabar. Kita buktikan. Saya mau buktikan pernyataanmu dulu nih. Benar nggak apa yang kau Kita nyatakan buktikan, tadi? Kita buktikan dulu. Kita buktikan dulu, bro. Teruskan yang tadi pembahasan kita lagi bahas ini. Jangan bikin baru. Ntar dulu. Baik, sekarang Nah. kau bisa pastikan nggak bahwasanya yang Yesus itu ketemu Paulus? Coba. Udah, Itu adalah kita Yesus. Buktikan aja. Ayo, silakan Apakah buktikan. Umat Islam itu pintar Loh, atau kok tidak, lari? gitu loh. Kok lari? Pada saat sudah mau di tengah Anda lari. Coba. Lah, kok tengah Saya sudah lari? ikutin maumu ya. Bahwa Saya benar sudah dimaksud di jawab. situ adalah tidak menganiaya Yesus, tetapi menganiaya murid Yesus adalah termasuk menganiaya Yesus. Oke, saya terima. Berarti saya katakan tidak menunjukkan bahwasanya Paulus bertemu Yesus. Kau bilang iya, memang secara duniawi tidak ketemu. Nah, sekarang kau jelaskan ketemu Yesus dengan Paulus itu secara apa? Kalau yang di ayat 4 sampai 6 ini itu dikatakan ya, itu dikatakan waktu secara dia mau datang kedengaran dari langit gitu loh. Apa? Baik. Sekarang kita lihat pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bagaimana caranya? Perkataan Dalam Yesus ini bilik itu kau siapa? bantah. Sudah sebentar. Itu siapa? Sudah Dalam sebentar. bilik Ini itu ada siapa? dua narasi. Ini di padang gurun. Nah, kalau ada ketemu dia di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Ayo, sekarang kamu buktikan untuk membantah pernyataan Yesus bahwa sus itu yang Paulus ketemu itu Anda jangan nipu-nipu dong. Anda nggak boleh nipu-nipu. Bilang kayak Yesus gitu, Sus, Anda nggak boleh nipu. Itu yang ketemu Anda, ketemu Paulus itu Anda, jangan ngarang-ngarang Anda. Berani. Sekarang dalam Ayo. bilik, kamu ngerti nggak yang dimaksud Yesus itu apa, bro? Abu Hadi. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan percaya. Ayo sekarang kamu bantah Yesus, kamu jangan bohong dong. Kamu udah ketemu Paulus, ngaku nggak ketemu. Gimana sih? Ayo. Udah, kamu sudah mencret nih. Bahas yang tadi mencret. Bilang dulu gini. Oke, saya nyerah. Saya nggak bisa lagi membantah itu tadi. Bahwa yang Sekarang ketemu saya Paulus nggak bukan nyerah. Udah. Enggak. Oke. Gini, saya tanya ngaku dulu. Nggak bisa, ngaku Abu dulu. Adi, Kamu kan kamu katanya mau hebat. nggak Kamu hebat sama nih. aku? Sekarang Ya, pembahasan hebat tadi. aku. Kamu itu aja Oke. nggak ngerti loh. Oke, kalau sekarang begitu saya tanya yang sama ketemu Yesus di padang gurun siapa? Oke, diam dulu kamu, diam dulu. Siapa Di Yesus dalam yang surat- ditemui Paulus di Bentar padang dulu, gurun? bentar, bro. Kucluk, cuman congor Kamu itu doang, cuman nggak apa kau di sini kau kau sama kawan saya aja ya. Mau kau sama kawan saya? Lanjut kawan. Tapi dia bilang tadi kisah para rasul yang nulis siapa? Paulus? Lukas. Enggak, yang bilang dia Paulus tadi yang bilang. Lukas. Dengar dulu Dia ya. bilang Ya, Paulus. di dalam surah Al-Anbiya ayat 16 Enggak, dikatakan situ, kami tidak Kuculuk. menciptakan yang nulis kisah para rasul tadi siapa? langit dan bumi. Siapa tadi? Terus saya tanya, Enggak, yang nulis kisah para rasul Allah tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Kesurupan. 7. Yang nulis kisah para rasul tadi Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Itu lucu kan pertanyaannya. Yang nulis kisah para rasul tadi siapa? Menurutmu? Paulus. Bener ya, Kang? Sekarang ganti Lukas. Tadi Paulus dia bilang. Tadi Paulus. Iya. Iya, sorry. Oke. Minta maaf Itu dulu, aku minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Kita buktikan. Iya, minta maaf dulu. Buktikan. Minta maaf dulu. Kenapa Islam Minta maaf yang dulu. tujuh Tunggu, ini? minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Apabila orang Islam Minta itu maaf bisa dulu. jawab, saya minta maaf dulu. Minta maaf dulu. sama saya. dengar Minta dulu. maaf dulu. Kalau Minta Islam- maaf. Gak bisa minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Gak Kang bisa. Chan, saya minta maaf gitu, Nah, itu bilang. Kang Chan, saya minta maaf karena telah Karena salah ya menafsirkan. udah, saya minta maaf dah. Nah, gitu. Sekarang ini,
Ya nggak apa-apa, itu kebenaran. Denger lu, orang Kang Chan-nya disebut Kang Chan. kalau orang salah, kalau Iya, sebutin namanya lah. Sebut namanya. Iya, kau minta maaf ke siapa? kalian nggak akan berani minta maaf. Iya, kau bersalah ke siapa? Kau sebutin namanya. buktikan, Masa kau kita minta maaf buktikan, kita gitu? Ayo, Udah, kita minta maaf buktikan aja, Kancan, oke. mohon maaf. Saya Iya. tadi bilang Paulus. saya tersinggung Ayo nih. ngomong. Kau minta maaf ke siapa? Coba kau minta maaf ke siapa? Udah berani nggak kalian sama Iya, aku? kau minta maaf ke siapa dulu? Ke siapa kau minta maaf? Ayo. Berani nggak? Berani Iya, berani. Kau minta maaf ke siapa Berani dulu? nggak? Berani nggak? Berani. Kau minta maaf ke siapa dulu? Ayo. Ya, kau minta maaf ke siapa? Di surah Ayo, Al-Anbiya, Bang Ardi, Minta kita maaf bikin dulu. mainan kayak tadi, Minta Bang Ardi. maaf dulu. Bikin. Iya. kami Minta maaf dulu. tidak mengutuk. Iya, kami minta maaf tidak dulu. Minta maaf dulu. Ini perkataan siapa? Minta maaf dulu. Perkataan siapa? Kami. Minta maaf dulu. Gak bisa ngomong kamu. Kenapa? Kamu gak akan bisa ngomong kalau gak minta maaf. Minta maaf dulu baru ngomong sih. Minta maaf Kenapa dulu susah baru amat minta maaf? Susah kali kok minta maaf. Minta maaf dulu loh Kancan. Maaf tadi saya bilang yang nulis itu Paulus. Ayo coba. Coba maaf gitu. dulu. Kang Chan. Bisa para Rasul yang nulis Paulus. Bisa buktikan tadi. Saya bisa buktikan loh Paulus yang nulis. Iya. Ayo minta maaf dulu yuk. Minta maaf dulu. Yang bagus diskusi itu. buktikan ya. Ya buktikan. Mau, Minta berani. maaf dulu. Minta maaf dulu ya. Berani tidak? Gak bisa minta maaf dulu. Berani tidak? Kamu gak akan bisa ngomong, bro. Gak akan bisa ngomong kalau nggak bisa minta maaf. Bang Chan, Gak saya akan bisa minta ngomong. maaf Bang Chan. Minta maaf dulu baru ngomong. Gitu loh, jangan nangis. Mau nangis malahan. Lagi kok gitu aja nggak bisa gimana sih? Iya, Kang Chan, aku sang raja minta maaf kepada Kang Chan atas kesalahan saya dalam menarasikan penulis kisah para rasul gitu loh. Itu kan enak, ya kan? Nangis kau, nangis. Ayo. Kata Bang Sidik gini, nangis kau, nangis kata Bang Sidik. Ayo. Harus Anda berani, Tuan Anda kan 15, mati satu masih ada 14. Berani dong. Minta maaf sama saya. Nanti abang saya bilang dosa